Sampai berapa nomor nih ya? 17. Oh iya. Udah sampai 17. Baik, kita tamatkan dulu ya sampai 17. Kemudian disunatkan juga ad-du'a athna lam yathbut min adiyatil wudu syai'un an Rasulillah ghairu hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwudu'in fatawadda'a fasami'tuhu yaqul yad'u Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Doa saat atau selesai berwudu, kata Said Sabiq, tidak ada doa yang pasti dari Rasulullah selain yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Kata dia, aku mendatangi Rasulullah membawa air wudu. Ini ada wudu, ada wadu ya dalam bahasa Arab ini. Kalau di sini bacaannya biwadu'in. Wadu itu artinya air yang dipakai wudu, itu bacaannya wadu. Tapi kalau wudu, praktek berwudunya itu wudu namanya. Jadi itulah bahasa Arab ya. Jadi kalau wadu artinya alat untuk berwudu. Fatawaddu'a, maka Rasulullah berwudu dan aku mendengar Rasulullah saat berwudu itu berdoa, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah luaskanlah bagiku tempatku dan curahkanlah barokah buatku dalam rizkiku. Di sini jadi mohon ampunan, mohon diperluas tempat tinggal, maksudnya fi dari wa wasi'li fi dari. Ini dari ini bisa dunia akhirat ini. Untuk di dunia ingin supaya walaupun rumah ini ukurannya segini tapi ingin terasa lapang. Ada orang yang setelahnya diperluas rumah masih ingin luas lagi, masih ingin luas lagi. Setelahnya luas capek nyapu. Capek ngebersihin rumah. Akhirnya saking capeknya sehingga ke masjid pun susah. Berarti sempit itu. Dikerjain sama rumah. Kan ada orang yang tinggal di komplek perumahan ya. Rumahnya mungkin terhalang oleh satu rumah ke masjid, rasanya jauh ke masjid itu. Tapi kalau ke pasar mana jauh terasa dekat gitu. Atau ke tontonan walaupun jauh terasa dekat. Ini maknanya lapang dan sempit sangat relatif. Tidak diukur dengan fisik. Termasuk juga masalah rizki. Kalimat di sini wa barik li fi rizki. Curahkan barokah ya Allah bagiku dalam rizkiku. Barokah rizki itu bukan berarti banyak kuantitasnya, tapi tinggi kualitasnya. Punya kendaraan cuma satu, tetapi karena memang berkualitas, dengan kendaraan yang satu itu dia rajin menghadiri pengajian, rajin ibadah kemana-mana, hanya menggunakan kendaraan satu saja. Walaupun tidak punya kendaraan, karena barokah rizkinya jalan kaki siap terus. Ya, di kampung saya masih ingat dulu kakek-kakek terhalang oleh kebun ke musola. Kalau menjelang subuh saya kadang-kadang terbangunkan oleh suara tongkat dia. Kan jalan pakai tongkat truk 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 kan gitu. Wah, ini Mang Muid udah datang nih. Saya masih ingat dulu itu. Nah, kemudian dia masuk masjid untuk menunggu waktu azan. Pas kedengaran di tempat lain ada pukulan, dulu ada beduk, nah, di sini masih ada beduk nih. Kemudian dipukul, dia juga memukul, lalu dia adzan dengan napas yang hampir habis. Selalu adzan gitu. Si kakek itu. Dan apabila hujan, dia nggak pernah terhalang oleh hujan. Tinggal keluar, ngambil payung di luar. Payungnya di luar, payung dia itu. Payung yang sekali pakai. Daun pisang. Iya, daun pisang aja kan langsung dikepas, udah jalan ke masjid itu. Licin, enggak dapat menghalangi dia, ada tongkat. Gelap, pakai lentera kecil itu, pelita kecil. Allahu Akbar. Masih terbayang itu. Barokah itu namanya. Walaupun tidak punya kendaraan, tapi barokah, bisa jalan kaki. Fakultu,
Maka Abu Musa berkata, "Ya Nabi Allah, sami'tuka tad'u bi kadza wa kadza wa hal tarakanu min syai'." Rawahu An-Nasa'i wa lakin sahih bab yaqulu ba'da al-faragh min al-wudu. Ya. Abu Musa berkata, "Wahai Rasulullah, aku dengar engkau berdoa ini. Apakah ada kecenderungan tertentu atau pemanya ada hal sesuatu pada dirimu?" Itulah pertanyaan dari Abu Musa. Tapi di sini tidak disebutkan jawabannya. Kemudian ad-du'a. Kalau tadi itu tidak disebutkan di sesudah wudu, tapi ini athna, pertengahan, di sela-sela wudu Rasulullah berdoa, "Allahumma ighfirli." Kemudian wa wasi'li fi dari. Allahumma ighfir li dzanbi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Ini kalau tulisannya terlalu kecil, baik saya perbesar ya. Akan barokahmu bagiku pada rizki yang kau berikan padaku. Mohon barokah untuk rizki, mohon kelapangan dalam kehidupan, dan mohon dihapuskan semua dosa. Ini dibaca oleh Rasulullah, kedengar oleh Abu Musa, tidak disebutkan kapan ini. Tapi kalau Imam Ghazali mengungkap doa dalam berwudu, dia ngutip ungkapan Ali bin Abi Thalib. Ternyata saya temukan itu dari Ali, bahwa Ali ketika satu anggota ke anggota lainnya itu ada bacaannya itu semuanya itu. Hanya yang susah diketahui bacaan waktu berkumur-kumur gitu. Susah. Nah, antara lain disebutkan oleh Imam Ghazali, ketika membasuh tangan, Ali berkata, "Allahumma hafaz yadayya min ma'asika kulliha." Ya Allah, peliharalah kedua tanganku ini, jangan sampai engkau biarkan maksiat. Kemudian ketika berkumur-kumur juga dalam qalbu mungkin doanya, "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ini doa ini sangat populer, yaitu, ya Allah, berikanlah pertolongan padaku untuk senantiasa berzikir dengan menggunakan lisanku ini. Kemudian waktu membasahi wajah bahkan ke hidung, "Allahumma arihni raihata jannah." Ya Allah, izinkan aku untuk mencium wanginya surga. Ketika membasahi wajah, "Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh awliyaik wa la tusawwid wajhi yawma taswaddu wujuh a'daik." Ya Allah, putihkanlah wajahku pada saat engkau berikan cahaya kepada hamba-hamba yang engkau cintai daripada walimu. Dan janganlah engkau biarkan aku menjadi hitam pada saat engkau hitamkan orang-orang yang memusuhi agamamu. Itu sewaktu membasahi wajah. Ya, bolehlah dengan bahasa sendiri saja kalau susah menghafal bahasa Arabnya, dan tidak mesti diucapkan, hati saja menghadap kepada Allah saat membasahi wajah. Ya Allah, nanti di akhirat manusia terbagi dua golongan, yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh, fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun, wa ammal ladzina bayaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Al-Quran menyebutkan nanti pada hari kiamat manusia terbagi dua golongan. Yang satu golongan wajahnya putih bersih, itulah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Yang satu golongan lagi adalah hitam pekat, kotor, menjijikkan. Maka ingat kepada ayat itu, langsung mohon kepada Allah, jangan engkau biarkan wajahku hitam, kotor, menjijikkan, penuh dengan debu. Itu untuk meningkatkan kekhusyuan dalam beribadah. Nah, kemudian ad-du'a, berdoa setelah wudu. Li hadis Umar radhiyallahu anhu qala,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayusbighul wudu'a thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati ats-tsamaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa." Allahu akbar. Sangat penting wudu diperbaiki seperti yang tadi sudah dibahas, dijiwai gerakan demi gerakan, sampai kalau dalam membasahi wajah disebutkan dalam hadis bahwa ketika air keluar dari bawah mata akan keluar juga dosa-dosanya. Kenapa kok dari bawah mata? Karena sahabat dan Rasul ketika berwudu sampai menangis. Nah, berwudunya penuh kekhusyuan, lalu selesai berwudu dengan baik berdoa. Sabda Rasulullah, siapa di antara kamu yang berwudu dengan baik, kalimatnya yusbighul wudu, diperbaiki wudu tadi ya, diperhatikan aturan tadi. Kemudian selesai berwudu membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apabila itu diucapkan selesai wudu, maka Rasul bersabda, futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Pintu surga yang 8 akan terbuka menunggu dia masuk. Pilih yang mana yang mau ke 1, ke 2 sampai ke 8, silahkan pilih. Hadis riwayat Muslim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa qala subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kutiba fi raqqin thumma ja'ala fi tabi'in falam yaghsil ila yaumil qiyamah. Ada lagi doa yang lainnya, yaitu ketika habis berwudu lalu membaca doa subhanakallahumma bihamdik, maha suci engkau ya Allah, maha terpuji, asyhadu an la ilaha illa ant, aku bersaksi tiada Tuhan selain engkau, aku mohon ampun padamu dan aku bertaubat padamu. Nah, kalau orang mengucapkan seperti itu, maka perbuatan dia ditulis dalam daun atau dalam kertas atau dalam alat tulis, dan tulisan tersebut dicetak dan tidak akan rusak sampai tiba hari kiamat. Jadi kalau sering berwudu terus, catatannya banyaknya. Ya, mudah-mudahan dengan banyaknya catatan tersebut setiap wudu, sekian banyak catatan, ada yang terpelihara yang betul-betul dapat mengantarkan kita menuju rahmat Allah. Kemudian contoh yang lain apa? Hadis lain, wala tuluraw nasi fi awali akhiri khatam alaiha bi khatim fa wada'at tahta al-arsh falam taksir ila yaumil qiyamah. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa praktek ibadah tadi, doa tadi langsung dicap, sampai dicap lah istilahnya. Kalau sudah dicap nggak bisa dirubah-rubah lagi ya. Sudah di tanda tangan dicap, nggak boleh rubah-rubah lagi itu. Kalau ada perubahan sedikit tanda tangan lagi kan, itu aturan di bank itu gitu. Dan disimpan di bawah arasy dan tidak rusak sampai hari kiamat. Wa amma du'a Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin fahiya fi riwayat Tirmidzi wa qad qala fil hadits wa fi isnadihi idrabun wa la yasifu fihi syai'un kabir. Bagaimana dengan doa yang pernah diterima? Ya Allah, jadikan aku termasuk ahli taubat, jadikan aku termasuk ahli yang bersuci. Hadisnya ada riwayat Tirmidzi, tapi ada sedikit diragukan kita. Kemudian 17, habis wudu apa saja yang disunatkan lagi? Salatun rakaataini ba'dahu. Salat 2 rakaat setelah wudu. Karena berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal, "Ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam, inni sami'tu duffan alaik." Rasul bersabda kepada Bilal, "Wahai Bilal, terangkan kepadaku amal apa yang paling engkau harapkan dengan amal perbuatanmu." Jadi amal yang paling kau jadikan untuk berharap
dapat ridha Allah, dapat rahmat Allah, amal apa yang selalu kau lakukan? Kenapa ya Rasulullah kok bertanya begitu? Soalnya kata Rasulullah, aku sudah mendengar suara gesekan sendalmu baina yadayya fil jannah, di hadapanku di surga. Rasulullah mendengar suara sendalnya Bilal di surga. Qala ma amiltu amalan arja indi min anni lam utahhir tahuran fi sa'atin min lailin aw nahar illa sallaitu bidzalika tahur ma kutiba li an usalli. Ya, yang paling aku harapkan ya Rasulullah, yang selalu aku lakukan adalah aku tidak pernah berwudu baik di siang hari ataupun di malam hari, kecuali aku lanjutkan dengan sholat melalui kesucian wudu tadi. Itulah yang aku lakukan. Apabila memang mau sholat fardu, ya jelas menuju fardu. Apabila tidak karena fardu, ya sholat sunnah. Muttafaqun alaih. Hadis lain menyebutkan Rasulullah bersabda, ma ahadun yatawadda fayuhsinul wudu wa yusalli rak'atain yuqbilu bi qalbi wajahu alaihima illa wajabat lahul jannah. Tiada seorang pun dari kamu melakukan wudu dengan diperbaiki wudunya dan langsung melaksanakan salat 2 rakaat, kamu berharap kepada Allah dengan qalbumu, semua kau lakukan seperti itu mengarahkan kamu wajib mendapatkan surga. Ya, kalau kita pemanya amal kita belum sempurna, ya mudah-mudahan dengan mengamalkan ini, wudu, sering-sering wudu, salat, habis wudu salat, habis wudu salat, mudah-mudahan dapat mengarahkan kita menuju surga Allah. Baik, dicukupkan dulu materinya, masih ada waktu 10 menit, kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Iya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kali dibahaskan dalam wudu itu dianjurkan untuk selama berwudu dianjurkan untuk bersiwak. Sebelum sebelum berwudu. Oh, kan selama. Iya. Kemudian pertanyaan kedua, tadi di dalam berwudu, dalam membahas anggota makan 3 kali dan kanan dulu. Iya. Nah ini untuk tangan dan kaki itu 3 kali dan kanan dulu bisa kanan kiri atau kanan kiri mana? Iya. Karena ada ini juga 2 penjelasan dari yang cukup ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang di awal penulis kitab ini menjelaskan ya hakikat praktek itu tidak sampai kepada membatalkan wudu walaupun kiri terlebih dahulu ya, tetapi dianjurkan kanan terlebih dahulu. Nah, nampaknya kalau memperhatikan at-tayamun itu dalam artian yang sebenarnya, bila 3 kali dulu kanan kan, baru 3 kali kiri. Yang saya pahami begitu. Wallahu alam, bisa saja kalau sekiranya kanan kiri itu juga tidak akan merusak. Namun kalau makna tadi salasan 3 berarti kanan 3 kiri 3. Wallahu alam. Tidak sampai dirinci tadi memang hadisnya. Nah, kemudian saya informasikan insyaallah sebentar lagi ini beredar buku ini. Sebentar lagi lah. Ini baru naik cetak sekarang, insyaallah minggu ini, mudah-mudahan pekan depan atau pekan setelah depan sudah bisa beredar. Ini yang dulu sering dibahas di sini, judulnya adalah Mu'jizat Huruf Al-Quran dan Tafsir Qiraat. Wallahu alam, apakah ini merupakan bahasan pertama di Indonesia, bahkan di dunia, atau sudah ada yang lebih dulu? Yang jelas saya belum menemukan
secara berurut pembahasan tentang huruf-huruf Al-Quran yang ditulis tidak persis dengan bacaannya, yang dibaca tidak persis dengan tulisannya. Itu semuanya mengandung makna, dan saya berjuang sesuai kemampuan, memohon pertolongan kepada Allah untuk menggali makna-makna tersebut. Lalu di dalam buku ini juga dibahas apabila ada penggunaan kata ganti yang tidak pas dengan yang digantinya. Umpamanya wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum, dan Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam semuanya, thumma aradahum, kemudian Allah tampilkan mereka kepada malaikat. Kata mereka hum itu kan biasa digunakan untuk manusia banyak. Pada waktu itu manusianya baru satu orang, yaitu Adam, tapi Allah menggunakan aradahum, tidak aradaha. Kalau sesunan kalimat yang biasa kita pakai kullaha, yaitu semuanya benda, thumma aradaha, lalu benda-benda tersebut ditampilkan ke malaikat, lalu malaikat disuruh nyebut nama-namanya. Tapi Al-Quran menyebutkan thumma aradahum. Kenapa menggunakan hum, tidak menggunakan ha? Ini juga saya bahas di sini. Apalagi ya umpamanya tulisan bismillah dengan bismi rabbik. Kenapa kalau bismillah ba dengan sin bersatu, kalau bismi rabbik ba dengan sin terhalang oleh alif? Ada apa di balik itu? Lalu Alkitab, kalimat Alkitab dalam Al-Quran itu tertulis sampai lebih dari 200 kali. Yang pakai alif cuma 2 tempat, yaitu surat Al-Kahfi ayat 27 dan surat An-Naml ayat 1. Yang lain-lainnya tidak pakai alif. Kenapa? Jawabannya insya Allah ditemukan di sini. Ini memang saya juga cukup berat membahas itu, tetapi berusaha karena ingin termasuk yang memelihara keaslian Al-Quran. Habis di Indonesia sudah ditemukan beberapa penerbit Al-Quran yang mencetak Al-Quran dengan tulisan yang tidak sesuai dengan yang semestinya. Umpamanya kita lihat ini yang buku yang dicetak, ini bukunya ya, Mukjizat Huruf Al-Quran dan Tafsir Qiraat. Ya, pemainnya di sini kita lihat surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah ini. Nih, tulisan Alkitab di sini pakai alif. Padahal yang benar tidak pakai alif. Wa mimma razaqnahum di sini pakai alif, yang benar tidak pakai alif. Ini bahaya nih, dibiarkan begini. Ini juga dalam ayat berikutnya kalimat ya wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat, shalihat ini pakai alif, yang benar tidak pakai alif. Itu yang memang perlu dibahas di sini supaya tidak ya disamakan dengan tulisan biasa. Ini Al-Quran dalam berbagai segi berbeda dari yang lainnya. Kita perhatikan umpamanya dalam yang aslinya tulisan Al-Quran. Dan kalau sebelumnya kan bacaan Al-Quran itu kan berlandaskan yang terdengar ya, bukan yang terlihat. Harokat kan Alkitab suka pakai alif nangtung. Itu di zaman Rasulullah nggak ada. Zaman Rasulullah Al-Quran begini nih. Zaman sahabat tulisan Al-Quran seperti ini nih. Silahkan baca. Saya kasih hadiah yang bisa baca. Ya, inilah Al-Quran yang ditulis zaman dulu. Nah, saya baca ya.
wa anna allaha yab'atsu man fil qubur wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة. Ini kalimat yaumal qiyamah ya, qaf ya ta, nggak ada titiknya semuanya juga. Itu zaman dulu tuh. Jadi orang dulu pinter-pinternya. Sekarang mau udah dipermudah, tinggal rajinnya sekarang. Nah, kemudian kita lihat tulisan yang sebenarnya dalam Al-Quran. Ini yang tidak tepat huruf ini, tulisan ini, tapi nanti kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Nah, ini tulisan yang tadi ya, as-salihat. Padahal gimana? Orang-orang di Arab sana bisa baca yang tadi. Gimana Pak? Orang-orang Arab ya, dia maka bisa baca tulisan Quran. Ya, itu yang tadi kan dari Arab itu. Nah, ini sebetulnya tulisan yang asli dalam Al-Quran kan. Kalau yang benarnya wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. As-shalihat ini kan tidak pakai alif nih. Tapi kenapa ada satu percetakan yang berani merubah tulisan Al-Quran? Ini as-shalihat, jannat, lalu al-anhar, ini semuanya tidak pakai alif nih. Kemudian kalimat mutasyabih, azwaj, khalidun, ini semuanya tidak pakai alif. Dicetak di salah satu penerbit di Indonesia, ada yang pakai alif, berani-beraninya gitu merubah tulisan. Ini yang memang saya harus berupaya untuk memperjelas, jangan dianggap enteng ini. Ini masalah besar karena mengandung makna, dan saya berupaya untuk mencari makna di balik tulisan ini. Nah, ini kan as-shalihat pakai alif, yang tadi tidak. Jadi semuanya ada maknanya, dan saya bahas di sini apa saja makna-makna tersebut. Tulisan as-shalihat dengan bacaan shalihat, perbuatan-perbuatan baik, amal baik yang begitu banyak mesti terlihat bersatu. Artinya bahwa satu amal dengan amal lainnya itu merupakan satu kesatuan, makanya tulisannya disatukan, berdekatan. Itu antara lain mengingatkan kepada kita supaya kita tidak memutuskan amal saleh, terus berkesinambungan. Sekali berhenti, aduh, memulainya itu susah. Itu antara lain ya. Di sini saya bahas, tapi ini buku tebalnya 480 halaman, baru saya bahas 50 ayat Al-Baqarah dan surat Al-Fatihah 7 ayat. Jadi baru segitulah. Dan mau dilanjutkan juga berat, membahas huruf yang berat, tapi insya Allah untuk qiraatnya akan saya lanjutkan. Jadi di sini baru pembahasan huruf sampai ayat 51 Al-Baqarah, tapi kalau qiraatnya selama memang Allah berikan usia akan saya lanjutkan sampai tamat insya Allah. Dan sekarang belum beredar, ini baru daminya ini. Nanti mudah-mudahan pekan depan sudah bisa beredar. Wallahu a'lam. Mari kita akhiri sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ya alimal ghaibi wasyahadah, ya fattahu ya alim, iftah alina ya Allah futuhal arifin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma alimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an hifdhan wa tilawatan wa dhikra. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an ilman wa amala. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an khuluqan wa subula. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.